Shalom, shalom. Apa kabar? Selamat malam. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Malam Bu Yuli. Sehat-sehat? Bersama dengan kami Bapak Pendeta Robi Harjo dan saya Vivi Robi Harjo. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, baik yang berasal dari kota Purwokerto maupun dari luar kota Purwokerto. Kiranya Tuhan mengalirkan anugerah kemurahannya atas kehidupan kita hari ini, sehingga dikuatkan dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang kita kerjakan pada hari ini. Setiap tahun usia kita semakin bertambah, bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Itu artinya akan terjadi penurunan secara fisik kita sebagai manusia. Kita tidak memungkiri semakin tua, semakin lemah tubuh ini. Tetapi satu firman Tuhan malam hari ini kita boleh diingatkan untuk kita selalu mengingat hari-hari dengan bijaksana.
Dan pemazmur berkata, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari, agar kami beroleh hidup hati yang bijaksana. Mari kita selalu mengingat bahwa hidup ini semuanya adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Setiap waktu, setiap hari adalah waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk berkarya untuk kemuliaannya. Mari kita siapkan hati dan menyambut hadirat Tuhan menjangkau kita semua. Ajar kami Tuhan. Kok ganti lagu? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar
kami setiap waktu, setiap saat, dan setiap detik Tuhan. Karena kami membutuhkan bimbingan-Mu serta pimpinan-Mu. Biar tiap langkah hidup kami dipimpin oleh Tuhan, agar kami boleh dibawa kepada rencana-rencana Tuhan yang maha dahsyat, yang maha ajaib, di mana melampaui segala kepikiran kami, di mana melampaui apa yang dapat kami pikirkan ataupun yang dapat kami mengerti. Tuhan, Tuhan telah menyediakannya itu untuk kami. Buat hidup ini Tuhan menjadi kehidupan yang bermakna bagi Engkau dan bagi orang-orang di sekitar kami, berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kehidupan ini Tuhan boleh menyenangkan Engkau senantiasa, sehingga kami dapat berkata, kami hidup menghitung hari dengan hati yang bijaksana, karena Tuhan yang mengajarkan kami, karena Tuhanlah yang memimpin setiap langkah kami, dan hidup kami, hati kami bertaut kepada firman-Firman-Mu, dan Firman-Mu itulah yang menghidupkan dan memberi terang bagi setiap jalan kami. Berfirmanlah malam hari ini Tuhan, kuasa-Mu yang heran, kuasa-Mu yang dahsyat itu sanggup untuk mengubahkan setiap hati yang menyimakkan, yang mendengarkan firman malam hari ini, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Nonoro Biharjo. Dan kami siap Tuhan, membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara pada kami malam hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Shalom, shalom. Selamat malam sobat-sobat Facebook yang malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Saya percaya bahwa saudara adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Saudara adalah orang-orang hebat. Saudara adalah orang-orang yang dapat dipercayai, diandalkan oleh Tuhan. Karena hal yang seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara bincang-bincang, ya, bincang-bincang lagi membahas Rabu yang lalu, melanjutkan tentang kesetiaan, arti kesetiaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, arti kesetiaan itu berbicara tentang orang-orang yang berpegang teguh pada pendiriannya, ya, orang yang berpegang teguh pada pendiriannya, saudaraku ya. Sekali lagi, bahwa orang yang setia itu adalah orang yang berpegang teguh pada pendiriannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Sikap yang tetap berpegang teguh pada pendirian, janji, dan tanggung jawabnya. Jadi orang yang setia itu prinsipnya kuat, strong. Dia memegang kata-kata yang pernah ia ucapkan, janjinya, dan ia juga penuh dengan tanggung jawab. Jadi, tiga hal ini, saudaraku, sangat penting bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Ya, pengikut yang setia, saudaraku. Jadi, bagaimana orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu dapat dipercayai, dapat diandalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak saudara bincang-bincang tentang kesetiaan. Bagian yang kedua, ya. Nah, saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-19, ya. Amsal 19 ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Oke, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi hampir semua orang menginginkan kesetiaan, ya. Hampir setiap kita menginginkan kesetiaan yang kita jumpai.
Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak saudara membicarakan tentang hal ini. Jadi kesetiaan adalah sifat yang diinginkan dari seseorang. Ya, seseorang itu bisa saya, bisa istri saya, bisa saudara. Jadi saudara dan saya tidak menyukai orang yang tidak setia. Adakah di antara kita yang tidak menyukai atau menyukai orang yang tidak setia? Kira-kira kalau aku tidak setia padamu, kira-kira kamu suka enggak? Marah, ya kan? Suka. Kamu tidak suka. Iya. Oke. Kesetiaan merupakan salah satu sifat atau karakter dari seseorang yang diinginkan oleh orang lain agar hubungan mereka dapat terjalin dengan baik dan langgeng, abadi, berlangsung terus-menerus. Jadi karakter setia itu menjadi pondasi, menjadi landasan untuk berlangsungnya sebuah hubungan yang sehat. Jadi setia itu merupakan salah satu pondasi, ya, faktor penentu hubungan itu sehat. Nah, kalau tidak sehat kita bisa berkata, ya, kayaknya hubungan kita sudah tidak sehat lagi. Lebih baik kita berhenti sampai di sini, ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hubungan yang baik, harmonis dan langgeng hanya akan terjadi jika kedua belah pihak dapat berlaku setia. Jika kedua belah pihak berlaku setia, ya, satu terhadap yang lainnya. Jadi setia terhadap pasangannya, ya kan? Hubungan yang tidak dilandasi dengan kesetiaan tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah berjalan dengan mulus. Nah, kesetiaan itu berlaku di dalam setiap hubungan kita dengan orang lain, bukan hanya di dalam hubungan kasih antara seorang pria dan wanita saja. Ya, kesetiaan itu harus terdapat di dalam hubungan antara lain, saudaraku. Saya ingin mengajak hal yang lebih kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kesetiaan itu berlaku umum dalam kehidupan kita. Sehingga malam hari ini ada beberapa poin yang ingin saya bicarakan buat saudara. Ya, hal yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesetiaan istri kepada suaminya. Ya, kesetiaan istri kepada suaminya. Tentu suami tepuk tangan, ya. Berarti aku boleh tidak dong, gitu kan? Ya. Kesetiaan istri kepada suaminya dan sebaliknya. Ya, tidak berlaku hanya sepihak. Ya. Kesetiaan istri kepada suaminya, begitu juga kesetiaan suami kepada istrinya. Kalau suami istri sama-sama berlaku setia, maka yang terjadi hubungan itu akan menjadi hubungan yang harmonis, yang menyenangkan, yang tidak ada saling curiga, yang tidak ada hal yang mengecewakan, ya. Nah, seringkali ketika kita masih belum menikah, kita bilang pada pasangan calon kita bahwa aku akan setia, swear. Kamulah satu-satunya. Ya kan? Kamulah satu-satunya. Satu di sini. Kamulah satu-satunya. Satu di sini, satu di sana. Ya, selamat malam untuk Bu Wiwin yang sudah ada di Hong Kong, ya. Kiranya malam hari ini tetap sehat-sehat dan senang, ya kan? Selamat malam untuk Pak Victor yang sudah pulang atau belum. Selamat malam untuk Bu Erlina, ya.
Selamat malam untuk semuanya, ya. Malam hari ini kita berbincang-bincang tentang arti sebuah kesetiaan. Bahwa kesetiaan itu adalah orang yang berpegang teguh pada prinsip dan pendiriannya. Dia setia memegang janjinya, dan dia juga orang yang bertanggung jawab. 3 hal ini yang mendukung kesetiaan seseorang. Selamat malam untuk Bu Titi Suprapti yang ada di Purbalingga bersama dengan keluarga tercinta. Sehat-sehat selalu, ya. Kiranya kesetiaan yang pertama itu kesetiaan antara pasangan suami istri, ya. Seorang istri harus setia terhadap suaminya. Begitu juga seorang suami harus setia kepada istrinya, sehingga tidak ada kecurigaan dalam kehidupan rumah tangganya. Tidak ada orang lain atau tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Jadi yang boleh ada pihak ketiga satu-satunya yang dibenarkan dalam Alkitab adalah antara suami, istri, dan Tuhan. Jadi pihak ketiganya Tuhan, bukan pihak ketiganya orang lain, ya kan? Jadi cinta segitiga, suami istri yang mencintai Tuhan, sehingga ada pribadi Tuhan yang ada di tengah-tengah pasangan suami istri, sehingga kesetiaan itu sangat dibutuhkan oleh sepasang suami istri. Ada banyak istri-istri yang tidak setia dengan suaminya. Ada juga banyak suami-suami yang tidak setia dengan istrinya, ya. Hanya masalah-masalah yang kecil, hanya masalah-masalah pandangan mata, hanya masalah-masalah kenyamanan, itu merubah kesetiaan seseorang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Beberapa waktu yang lalu ketika kami keluar dari rumah, ya, ketika itu saya melihat becak sedang melintas melawan arah. Nah, di situ saya memperhatikan becak itu. Tapi istri saya matanya dijaga, gitu kan? Ya, Sudah tahu kan maksudnya sudah tahu kan? Ternyata dalam becak itu ada seorang penumpang, seorang wanita yang cantik, saudaraku. Ya, itu tidak bisa terlewatkan oleh mata saya. Apakah di situ saya termasuk adalah orang-orang yang tidak setia? Sudah tahu aku ada di dekatmu, kamu masih aja memperhatikan orang lain. Nah, ternyata pernyataan dari istri saya begitu. Ternyata walaupun itu hal yang tidak biasa, tidak disukai oleh pasangan. Fokus, matanya fokus, gitu kan. Loh, dengan jujur saya mau katakan sebagai laki-laki, kalau melihat barang bagus itu tidak bisa tidak, ya harus dilihat. Tapi ternyata itu salah satu hal pemicu yang paling sering terjadi dalam kehidupan pasangan rumah tangga. Itu bisa menjadi bahan pertengkaran. Kenapa? Seolah-olah seorang suami tidak menghargai istrinya, ya, padahal istrinya ada di sampingnya. Nah, saudaraku, yang terjadi itulah kehidupan, ya, sehingga kehidupan pasangan suami istri itu menjadi bermasalah jika tidak ada kesetiaan. Selanjutnya, kesetiaan harus ada pada hubungan antara anak kepada orang tuanya. Jadi, seorang anak juga harus setia kepada orang tuanya, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya, orang sebaliknya juga, orang tua juga harus setia kepada anak-anaknya. Tidak boleh tidak, ya, bahwa hari-hari ini kita mendengar, ya, polemik atau kasus-kasus yang terjadi, ya, pertengkaran antara anak dan orang tua dan anak. Sudah,
sehingga terjadi kasus-kasus kejahatan yang kita temukan dalam berita-berita media sosial, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa itu yang terjadi? Karena di situ tidak ada hubungan yang setia antara orang tua dan anak-anak dan orang tua. Seringkali begini, pincang, ya. Anak dituntut untuk setia kepada orang tua, sementara orang tua tidak setia terhadap anaknya. Begitu sebaliknya, ya. Orang tua dituntut untuk setia kepada anak-anak, sebaliknya anak-anak tidak setia kepada orang tua. Yang terjadi adalah hubungan antara anak dan orang tua dan anak tidak menjadi sehat dan harmonis. Padahal saudaraku, kalau boleh kita mau mempersoalkan yang mana yang lebih dulu, orang tua setia kepada anak-anaknya atau anak-anak setia kepada orang. Kira-kira yang lebih dulu yang mana? Dilematis lah. Dilematis kan? Ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sesungguhnya itu bagaimana anak-anak meniru kepribadian orang tuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena anak tidak akan pernah lahir kalau tidak diinginkan oleh orang tua. Jadi anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia ini, tapi anak itu lahir dalam dunia ini karena kemauan orang tuanya. Atau mungkin anak itu terlahir karena ya tidak diinginkan. Ada banyak anak-anak yang tertolak karena tidak diinginkan, ya. Dengan kata lain, nggak sengaja lah, kebobolan lah, ya. Sehingga anak ini tidak diinginkan oleh orang tuanya. Nah, tapi sesungguhnya adalah apa yang terjadi itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Tapi yang menjadi hal yang benar, anak-anak wajib setia kepada orang tua, dan orang tua juga wajib setia kepada anak-anaknya. Jadi hubungan antara anak dan orang tua itu merupakan hubungan yang menyenangkan jika anak memperhatikan orang tua memperhatikan anak. Seringkali ini di zaman yang semakin maju, semakin modern, kesetiaan keluarga, baik pasangan suami dengan istri, istri dengan suaminya, anak dengan orang tua dengan anaknya, ini menjadi terganggu. Kenapa? Karena ada ketiga pihak lain yang mengganggu kesetiaan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang ketiga, kesetiaan jemaat kepada gembalanya, ya, dan sebaliknya, gembala terhadap jemaatnya. Jadi hubungan yang saling, bukan hubungan yang terpisah, saudaraku yang dikasihkan. Saling setia, ya. Perhatikan yang pertama adalah istri setia kepada suaminya, suaminya setia kepada istrinya. Anak setia kepada orang tuanya setia kepada anak-anaknya. Ya, jemaat setia kepada gembalanya, gembalanya juga setia kepada jemaatnya. Nah, ini sesuatu yang akan membangun hubungan yang baik. Nah, seringkali dalam kehidupan bergereja, seringkali yang dituntut untuk setia itu ya jemaat harus setia kepada gembalanya. Ya kan? Ini tuntutan dari pihak gembala, ya kan? Terus dari sisi yang lain juga ada yang mengatakan gembala juga harus setia kepada jemaatnya, dari tuntutan jemaat, saudaraku. Kalau dua-duanya menuntut, itu hal yang tidak menyenangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi dengan satu kesadaran, memegang satu prinsip kebenaran bahwa jemaat mengasihi setia terhadap gembalanya, dan gembala mengasihi dan setia kepada jemaatnya, sehingga tidak ada tidak ada dusta di antara kita. Ya, itu hal yang ketiga. Dan hal yang keempat adalah kesetiaan seorang karyawan terhadap majikannya.
seorang karyawan terhadap majikannya, dan sebaliknya majikan juga setia terhadap karyawannya. Nah, ini akan terjadi hubungan yang baik dan menghasilkan keuntungan dalam usaha yang dilakukannya jika karyawannya setia kepada majikannya dan majikannya setia kepada karyawannya. Itu namanya simbiosis mutualisme, saudaraku, saling menguntungkan ya. Seorang karyawan digaji oleh majikannya dan majikannya dibantu oleh karyawannya. Jadi kalau itu yang terjadi saling menguntungkan. Tapi kalau ada salah satu yang tidak setia, maka ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang menjadi pelaku usaha, cobalah periksa apakah saudara menguntungkan bagi karyawan saudara, dan saudara yang bekerja kepada seorang majikan, apakah saudara menguntungkan bagi majikannya. Jadi dua-duanya merasa senang, merasa happy, merasa mendapatkan keuntungan, ya, merasa nyaman di situ, ya. Ketika seorang karyawan dan majikan punya hubungan yang baik, maka di situ akan terdapat satu keuntungan, ya, akan terdapat profit. Ya, kenapa? Profit apa profit? Profit, ya kan? Ya, ini sebuah koreksi yang selalu diberikan oleh istri saya, ya kan? Saya karena Inggrisnya Inggris Jawa, ya begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, bukan berarti saya membela diri. Ya. Coba, Adu mau bilang apa? Ya apa? Ya. Dan yang kelima, kesetiaan seorang pengikut pada pemimpinnya. Kesetiaan seorang pengikut kepada pemimpinnya dan sebaliknya pemimpin setia kepada pengikutnya. Jadi saudaraku, dua belah pihak ini harus bekerja sama. Tidak bisa tidak. Jika tidak ada kesetiaan, maka hal yang tidak harmonis atau disharmonis itu akan terjadi dalam hubungan kita. Oleh sebab itu, seorang pengikut juga harus setia kepada pemimpinnya. Pemimpinnya juga harus setia kepada pengikutnya. Apakah kita dari 5 hal ini berada pada posisi yang mana? Ya kan? Apakah saudara posisinya sebagai istri atau posisinya sebagai suami? Ya, saudara posisinya sebagai anak atau posisinya sebagai orang tua? Saudara memiliki posisi sebagai jemaat atau saudara punya posisi sebagai gembala, ya kan? Saudara posisinya sebagai karyawan atau saudara berstatus posisi sebagai majikan, ya. Sementara saudara posisinya sebagai pengikut atau sebagai pemimpin. Jadi saudara menempatkan diri sebagai orang yang setia, karena itu yang diharapkan oleh seseorang. Seperti firman Tuhan yang tadi, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya, ya, bukan karena gantengnya, tapi lebih baik setia juga ganteng, bukan karena cantiknya, ya, tapi lebih baik ya setia juga cantik, ya. Bukan karena kayanya, mapannya, tapi lebih baik kalau ia setia juga mapan, ya kan? Tapi firman Tuhan malam hari ini berkata bahwa lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong, ya kan? Coba kalau kita punya pasangan yang kaya raya tapi sebagai seorang pembohong, tukang bohong, apakah kita akan bisa bertahan nyaman bersama dengan seorang pembohong? Pembohong itu artinya adalah seorang pembual, ya, yang hanya mengucapkan kata-kata belaka, tapi dia tidak memegang prinsip kepada janjinya, pegang teguh pada prinsip hidupnya, ya, apalagi untuk bertanggung jawab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai
kitab Amsal ini mengatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Secara pribadi saya tidak suka dengan seorang pembohong. Ya, untuk sebab itu saya berjuang untuk menjadi orang yang tidak suka membual terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap siapa tadi? Pemimpin, ya, terhadap majikan, terhadap siapa lagi? Terhadap otoritas yang ada di atasnya. Nah, kalau saya melihat ke atas, saudaraku yang tinggi, pada pasal 19, ya, ayat yang pertama juga mengatakan kurang lebih hal yang sama. Ya, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi tebal. Oh bukan, bibirnya lagi bebal. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, seorang pembohong itu dikatakan bebal, ya kan? Ayat yang kita baca malam hari ini itu lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang kaya yang tukang bohong, ya kan? Kalau kita punya teman, ya, yang membuat pertemanan kita awet, persahabatan kita awet jika kita memiliki teman yang setia, bukan teman yang pembual, ya, tukang ombro, omong kosong, ngomong doang. Teman yang tidak hanya di waktu senang. Teman yang tidak hanya di waktu senang, tapi juga teman yang ada di waktu susah. Di saat engkau susah, Yesus selalu menolongmu. Di saat engkau senang, Dia sertamu. Oh, lagu siapa itu? Ngarang sendiri. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya hal yang terakhir ini akan memperjelas arti kesetiaan saudara dan saya terhadap orang lain. Yaitu yang keenam adalah kesetiaan antara kita dengan Tuhan. Ya, itu faktor yang sangat penting. Jika saudaraku kita terhadap yang kelihatan aja tidak setia, bagaimana mungkin kita setia kepada yang tidak kelihatan? Ya, terhadap pasangan aja tidak bisa setia, apalagi kita bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, itu sangat-sangat mustahil jika dengan pasangan tidak setia, dengan teman tidak setia, dengan majikan tidak setia, dengan pemimpin tidak setia, dengan gembala tidak setia, begitu juga sebaliknya. Bagaimana mungkin kita bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Wong, orang yang ada di dekat kita aja kita bisa tipu, apalagi Tuhan yang tidak menampakkan diri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu kita baca, ya, Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata apa? Di situ Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang menyebut diri baik hati. Apakah saudara termasuk baik hati? Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudaraku, saya akan lihat di bagian yang lain, saudaraku. Ayat ini mengatakan apa? Ya, banyak orang mengatakan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat yang setia. Tetapi sungguhkah demikian? Ya, ketika kita mendengar pernyataan seseorang, benarkah demikian sesungguhnya? Ya kan?
Banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Bisa menjadi kawan pada waktu senang, tapi pada waktu susah kabur. Ya. Begitu sebaliknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berapa banyak orang sekalipun, maka masing-masingnya memuji kebajikannya sendiri. Ternyata banyak orang itu suka memuji-muji dirinya sendiri, ya, bahwa dirinya itu orang yang paling baik, orang yang paling hebat, orang yang paling setia, orang yang pokoknya selalu the best. Itu pengakuan dirinya sendiri, bukan pengakuan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang paling bersih. Orang yang paling bersih. Tetapi seorang yang setiawan betul, siapa gerangan boleh mendapat dia? Ya kan? Yang setiawan itu hubungannya dengan orang lain, bukan dengan diri sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang dapat mengatakan banyak sahabatnya, tetapi sulit mendapat orang yang sungguh-sungguh dapat dipercayai. Sekali lagi, saudaraku, orang dapat mengatakan banyak sahabatnya, tetapi sulit mendapat orang yang sungguh-sungguh dapat dipercayai. Apakah kita dapat dipercaya oleh orang lain? Ya? Potong. Gak apa-apa. Apakah kita, saudara dan saya, sungguh-sungguh dapat dipercaya oleh orang lain? Dapat dipercaya oleh pasangan kita, dapat dipercaya oleh keluarga kita, dapat dipercaya oleh gereja, ya, dapat dipercaya oleh pimpinan perusahaan, ya kan? Kalau kita dapat dipercaya, maka kelangsungan kehidupan kita akan menjadi harmonis dan menyenangkan, ya kan? Setialah. Setia sampai mati. Setia sampai mati, saudaraku. Tapi kalau pasangan sudah mati duluan, kita harus menerima kenyataan bahwa fakta itu harus tetap dijalani, ya. Kalau ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita akui, maka kita akan kehilangan semangat, karena kita akan berada di masa lalu. Karena kita lihat bahwa hari ini faktanya kita hidup di masa kini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saya baca lagi nih. Banyak orang akan memberitahukan kebaikannya sendiri, tetapi orang yang setia, siapakah dapat menemukannya? Jadi tidak perlu membual-bual tentang kesetiaan kita, tapi apakah kita menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat setia? Apalagi tersetia kepada Tuhan. Nah, apa janji Tuhan kepada orang yang setia malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Janji Tuhan kepada orang yang setia malam hari ini adalah bahwa Tuhan itu akan menjadi pembela. Tuhan akan menjadi pembela bagi orang yang setia, walaupun kesetiaannya dikhianati. Ya, Tuhanlah yang akan menjadi pembela bagi orang yang setia. Itu berkat Tuhan malam hari ini. Kita akan renungkan dari, ya, Bilangan pasal 12 ayat yang ke-6. Bilangan pasal 12 ayat yang ke-6. Ya, selamat malam untuk Nugrahani Puspitasari, Shalom. Ya, kiranya malam hari ini saudara tetap menjadi orang yang setia, karena orang yang setia kepada orang lain, pasangannya, dan kepada Tuhan, dialah yang akan dibela oleh Tuhan. Bilangan 6 ayat Bilangan 12 ayat 6. Coba baca 6 sampai 7 kali. Bilangan 12 ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Ya. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Ya. aku menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Ya. Dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya. Terus 7. Bukan demikian hambaku Musa, Ya. seorang yang setia dalam Ya. segenap rumahku. Ya. Berbicara tentang tokoh Musa,
itu tokoh yang spesial, ya saudaraku, ya. Musa pada waktu itu kasusnya dikhianati oleh saudaranya yang bernama Miriam, ya kan? Ditentang oleh Miriam, ya, saudara Musa, ya. Coba perhatikan ketika Musa dikhianati oleh Miriam, apa yang dilakukan Musa, ya? Musa berkata bahwa Tuhan jangan hukum dia. Ya. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, ya kan? Tapi di situ ketika Musa memiliki hati yang tetap setia kepada saudaranya, maka di situ Tuhan bela sehingga Miriam mengalami sakit kusta. Coba baca ayat selanjutnya apa? Ayat 7. Ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya, terus. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Mereka itu siapa? Miriam dan Harun. Lalu pergilah ia. Ya. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Terus? Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami." Sadar baru bodoh ketika sudah mengalami sakit. Nah, aku bodoh Tuhan, aku goblok Tuhan, aku bebal Tuhan. Kalau sudah terkena hukuman, tapi kalau aman-aman saja ya dia menghilang. Tuhan tidak tahu, ya kan? Santai baik, ya kan? Terus 12. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Bukankah Musa seorang yang baik, seorang adik yang baik, seorang pemimpin yang baik, yang lembut hatinya, walaupun ia ditentang, ya dicaci maki ibaratnya sama Miriam, dihakimi sama Miriam. Ketika Miriam kena murka Tuhan sehingga mengalami sakit kusta, di situ tuh Musa masih punya belas kasihan terhadap saudaranya. Ya kan? Jangan kiranya Tuhan hukum dia. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini berkat firman Tuhan yang penting kita perhatikan adalah bahwa orang yang setia itu hidupnya dibela oleh Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi katakan kepada orang yang ada di sebelahmu, orang yang setia itu hidupnya dibela oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bisa murka kepada orang yang mengkhianati dia. Katakan itu sekali lagi, ya kan? Bahwa orang yang setia itu hidupnya dibela oleh Tuhan, sehingga hidupnya dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, bahwa yang dikatakan bahwa pembalasan itu adalah hakku. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya, ya, setia kepada janjinya, setia kepada prinsip hal yang benar, maka dia hidupnya dijagai oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, bahwa perkaranya itu masuk dalam agendanya Tuhan. Saudara yang percaya katakan amin. Demikian Tuhan. Kita yang kita percaya adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang setia. Jika hari ini kita sadar bahwa kita bukan orang yang setia, ya, perlu mengakuinya di hadapan Tuhan. Selamat malam untuk Pak Musi.
sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya Pak Musi malam hari ini juga dijamah oleh Tuhan, ya. Cepat sembuh, ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berdoa malam hari ini. Nah, malam hari ini saya agendakan hal yang pertama untuk Pak Musi. Saya mau berdoa untuk Pak Musi, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan, ya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus dari Purwokerto, saya berdoa untuk Pak Musi. Saya dan istri saya juga berdoa untuk Pak Musi, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan tubuh Pak Musi. Bagian-bagian organ tubuh yang tidak normal Tuhan sehatkan, Tuhan normalkan. Jadilah unclean, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah bersih dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Titi yang ada di Purbalingga, ya. Malam hari ini saya percaya bahwa Bu Titi dan keluarga jika menjadi orang yang tetap setia, maka perkaramu akan dibela oleh Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Bu Titi dan keluarga menjadi keluarga yang dibela perkaranya oleh Tuhan. Diberkati keluarga, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan-pekerjaan dan usaha dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Nugrah dan keluarga. Kiranya malam hari ini saya juga berdoa, kiranya kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Diberkati hidupmu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu dalam berkat nama Yesus. Tuhan jamah kesehatanmu, Tuhan jamah ekonomi pekerjaanmu, Tuhan jamah keluargamu, Tuhan pulihkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan menolong hidupmu. Tuhan memberikan hati yang senang dan bahagia. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna sehingga dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anakmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Ya, kiranya keluarga Pak Victor diberkati oleh Tuhan, dibikin sehat, dibikin sukacita, diberkati anak-anak, diberkati istri, diberkati pekerjaan-pekerjaan. Kiranya berkat-berkat yang baru Tuhan perintahkan mendatangi keluarga Pak Victor dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli. Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu mengalir untuk Bu Yuli, untuk anak-anak, untuk pekerjaan, diberikan sehat, ya. Saluran pencernaannya dijamah oleh Tuhan, sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Pak Daniel Wahyoto, ya. Kiranya Tuhan selalu memberikan penghiburan dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menjamah kelemahan-kelemahan tubuh, penyakit matanya dipulihkan oleh Tuhan, disehatkan oleh Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu melingkupi keluarga Pak Daniel Wahyoto. Kecukupan dalam keluarga Tuhan limpahkan, berkat-berkat yang baru Tuhan nyatakan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk siapapun saudara yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Dalam berkat nama Yesus,
Tuhan memberkati, membela perkaramu bagi orang-orang yang tetap setia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, saudara adalah orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hebat. Katakan amin, amin. Shalom, shalom. Selamat malam saudara kalian dikasih Tuhan. Malam hari ini saya berdoa semoga saudara menikmati tidur yang nyenyak, pagi bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan damai sejahtera Tuhan mengalir. Shalom, shalom. Shalom, selamat malam. Sampai berjumpa hari Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati. Setia